Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat pagi, selamat datang di ibadah kapel Selasa 24 November 2020. Kita bersyukur pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang bersama-sama menaikkan ibadah kita kepada Tuhan. Untuk itu, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Pada saat ini kita boleh berkumpul, kita boleh mengikuti ibadah kapel kita, dan kita mau memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, sungguh lembut suara Yesus memanggil. Bapa yang setiap kami Tuhan, Engkau yang memimpin kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami dari awal sampai kami mengakhirinya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur.
Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan menyanyikan satu pujian dari nyanyian pujian nomor 128. Kita akan menyanyikan pujian ini dari bait pertama, bait kedua, kembali ke ref, dan bait ketiga, bait keempat, dan kembali ke ref. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Thank you.
Selamat pagi Bapak Ibu dosen serta mahasiswaku di kampus Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung. Shalom, damai sejahtera bersama kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu dalam ibadah chapel hari ini, hari Selasa tanggal 24 November tahun 2020. Kiranya kita semua berbahagia, bersukacita, dan kita semua selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bapak Ibu, dosen serta mahasiswa yang dicintai Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, pagi ini saya ingin berbicara tentang hati nurani yang murni. Apakah itu hati nurani yang murni? Saudara, mari kita akan bersama-sama membahas itu, dan nats firman Tuhan yang akan kita baca terdapat dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18-19. Lalu nanti kita juga akan melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 17-21. Mari saudara, yang pertama kita akan membaca di dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saya ingin membacakan sekali lagi ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah saudara yang kasih Tuhan, menarik sekali dalam pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa iman itu bisa kandas, iman itu bisa berakhir ketika orang tidak memiliki hati nurani yang murni. Pertanyaannya, apa itu hati nurani yang murni? Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab, hati nurani yang murni itu meliputi sebuah keadaan yang merdeka, atau sebuah kemerdekaan rohani yang dialami oleh kita karena kita menyadari bahwa kita tidak menodai kekudusan Allah. Tidak menodai kekudusan Allah di dalam pikiran, perasaan, atau di dalam tindakan kita. Itu apa pemahaman tentang hati nurani yang murni. Sebuah kemerdekaan rohani yang dimiliki oleh kita semua. Nah saudara yang kasih Tuhan, hati nurani yang murni disebutkan dalam Alkitab sebagai salah satu senjata utama kita untuk berhasil dalam kehidupan rohani. Pertanyaan saya untuk kita semua, maukah engkau berhasil dalam kehidupan rohanimu? Maukah engkau berhasil? Kalau engkau mau berhasil, dengar firman Tuhan hari ini, milikilah hati nurani yang murni. Nah saudara yang kasih Tuhan, milikilah kemerdekaan rohani. Kemerdekaan rohani yang disebabkan karena engkau sadar, aku tidak menodai kekudusan Allah, baik dalam pikiranku, perasaanku, ataupun perbuatanku. Nah saudara, hati nurani ini sangat bertolak belakang dengan kondisi manusia pada umumnya. Manusia yang sudah berdosa, saudara, perbuatannya seringkali tidak mencirikan sebuah hati nurani yang murni. Saudara, kita semua tahu ya peristiwa di dalam Alkitab ketika
Adam dan Hawa itu ketika mereka selesai makan buah. Lalu Tuhan bertanya kepada Adam, "Hei Adam, kenapa kau makan buah itu?" Lalu Adam berkata, "Hei, itu loh wanita yang kau berikan kepadaku, dia yang kasih buah ini." Lalu Tuhan bertanya kepada Hawa, Hawa, kenapa kau ambil buah itu dan kau makan buah itu?" Hawa berkata, "Itu loh si ular itu loh. Ular itu yang membohongi aku sehingga aku makan buah ini." Saudara, terus aja mereka saling menyalahkan. Dan kecenderungan ini pun terjadi sampai hari ini. Orang seringkali menyalahkan orang lain, seringkali juga menyalahkan keadaan. Ya, berapa banyak saudara yang menyesali hidup hari ini, bertanya-tanya kenapa aku lahir dalam keadaan seperti ini. Coba kalau aku lahir dari keluarga yang kaya raya, mungkin aku tidak seperti ini sekarang. Mungkin ada saudara yang menyesal, menyesali kehidupan karena memiliki orang tua yang tidak mungkin tidak kaya, tidak cantik, tidak cakep mungkin, sehingga hasilnya seperti saudara tidak bangga dengan hidup saudara karena menyesali kehidupan. Dia akhirnya jatuh kepada sebuah persoalan serius. Persoalannya adalah apa? Dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan keadaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau sebutkan bahwa inilah hambatan utama untuk memperoleh hati nurani yang murni. Hambatan yang dialami oleh kita adalah perasaan tidak puas, perasaan bersalah, dan perasaan mempersalahkan orang lain yang tidak puas dengan keadaannya. Saudara, ini hambatan, persoalan sehingga banyak orang tidak memperoleh hati nurani yang murni. Hari ini kita mau sungguh-sungguh melihat satu kisah di dalam Injil Lukas. Kita semua sudah tahu cerita itu. Di dalam Injil Lukas pasal 15, ini cerita tentang perumpamaan Tuhan Yesus, perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita semua sudah tahu. Izinkan saya membaca ayat 17 sampai 21 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Saudara, waktu anak yang hilang itu memutuskan pulang ke rumah dan meminta ampun dari bapaknya, dia dengan serius mempersiapkan apa yang hendak dikatakannya. Dan waktu ia bertemu bapaknya, ia mengulangi lagi apa yang dia sudah rencanakan. Apa yang sudah kalau saudara amati bersama-sama kata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Saudara, kalimat itu diulangi lagi ketika dia bertemu dengan bapaknya.
sebelum dia berangkat, dia latihan memperkatakan itu. Dan kemudian ketika dia ketemu bapaknya, dia ucapkan kata itu, saudara. Dan saudara yang kasih Tuhan, perkataan anak yang hilang ini menunjukkan apa yang dia alami, apa yang dia sudah lakukan. Dia menceritakan pelanggaran dasar, pelanggaran yang dia sudah lakukan. Ketika dia mengungkapkan itu, saudara, ketika dia ketemu bapaknya, dia menempatkan dirinya sebagai bapak yang sudah disakitinya. Dia mengungkapkan dirinya sebagai bapak yang sudah dikecewakan, sebagai bapak yang sakit, sebagai bapak yang sudah dirugikan. Saudara, luar biasa. Anak yang hilang ini, dia memposisikan dirinya sebagai orang yang sudah dikecewakan. Itu sebabnya, saudara, dalam teks tadi yang kita baca, anak itu sama sekali tidak berusaha untuk membenarkan dirinya. Dan itu poinnya, saudara. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan keadaan yang lain. Ketika dia bertobat, dia sungguh-sungguh mempersalahkan dirinya. Dia datang dengan hati yang hancur. Dan saudara tahu, di hadapan Allah dan di hadapan manusia, tidak akan pernah saudara dipandang hina ketika engkau datang seperti anak yang hilang ini. Amin. Ketika kau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan berkata, aku yang salah, saudara tidak akan pernah dipandang hina. Saudara tidak akan pernah dipandang hina oleh Allah dan juga oleh manusia. Perkataan anak yang hilang ini, saudara, adalah perkataan yang sungguh-sungguh menunjukkan pertobatan. Pertobatan yang disertai kerendahan hati yang tulus. Anak ini, saudara, memutuskan untuk mengakui pelanggarannya, meminta maaf, dan bahkan dia berkata, aku tidak layak jadi anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah satu pelayan Bapa. Saudara, luar biasa. Kisah ini menunjukkan sebuah kondisi di mana dia akan dibawa kepada sebuah kemerdekaan rohani. Pertumbuhan rohani, perkembangan rohani dimulai dari sini, saudara. Dimulai dari sini. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini serius. Ketika saudara dan saya tidak sampai tahu bagian ini dan merasa bahwa saudara baik-baik saja, sementara saudara dan saya sedang punya konflik dengan orang lain, sementara saudara sedang punya konflik dengan teman-teman saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab tadi mengatakan imanmu kandas ketika engkau tidak sungguh-sungguh memiliki hati nurani. Seperti yang tadi saya katakan, hambatan utama dari hati nurani yang murni adalah rasa bersalah. Dan rasa bersalah yang tidak diakui. Aku salah, tetapi orang lain salah. Aku seperti ini karena orang lain. Wah, ini sebuah kesombongan secara rohani sebetulnya, saudara. Dan kesombongan itu akan sulit dihancurkan ketika engkau dan saya memelihara ketidakbenaran itu, saudara. Adakah saudara hidup dengan mempersalahkan orang lain? Saudara, ini kesombongan. Ada orang minta maaf begini, saudara. Saya memang bersalah, tapi kamu juga bersalah. Saudara, ini saudara perlu hati-hati.
Ada orang minta maaf, ya saya menyesal, tapi tidak seluruhnya ini kesalahan saya. Ada orang berkata, ya saya menyesal, saya minta maaf, tapi tidak pernah menyebutkan secara rinci apa pelanggaran, apa kesalahannya. Atau ada orang berkata, oke deh kalau saya salah, maafin saya ya, tapi dia tidak menyebutkan secara rinci. Dan itu juga tidak akan pernah saudara hidup dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni, saya kasih contoh kata-katanya saudara ya. Kalau engkau mau minta maaf dengan hati nurani yang murni, ya saya usul satu kalimat yang baik ya. Kata-katanya begini: Allah sudah menginsafkan saya, Allah sudah menyadarkan saya betapa salahnya saya karena melakukan, saudara ceritakan, karena aku melakukan ini, maukah engkau memaafkan aku? Aku datang kepadamu untuk meminta, maukah engkau memaafkan aku? Saudara, itu adalah permintaan maaf yang benar. Dan ketika engkau datang kepada orang tersebut dengan permintaan maaf yang benar, saya mau beritahu saudara, engkau sudah memiliki hati nurani yang murni. Sebab apa? Engkau tidak menodai kekudusan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini, yang kita renungkan bersama-sama. Sebagian akhir saudara, saya ingin berkata, mari kita mulai hidup dengan hati nurani yang murni. Kalau hari ini engkau sedang punya persoalan, mari engkau selesaikan. Dan katakan, aku yang salah. Aku mau minta maaf. Karena aku melakukan pelanggaran A, B, C. Aku minta, maukah engkau memaafkan aku? Saudara, itu contoh dari anak yang hilang bagi kita pagi ini. Apakah saudara dan saya hari ini sedang melakukan kesalahan? Atau kita sedang membiarkan kesalahan? Atau kita sedang merasa, udahlah, anggap selesai saja. Saudara, itu hambatan untuk memiliki hati nurani yang murni. Cepatlah mengaku dan tidak perlu menyalahkan siapapun. Belajarlah dengan jujur untuk berkata, aku salah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, doa kami, kiranya kami semua boleh dimampukan Tuhan untuk menyadari betapa hidupku ini penuh dengan berbagai pelanggaran. Ajari kami untuk memiliki hati nurani. Bagaimana kami sadar bahwa tanpa hati nurani yang murni, maka kandaslah iman itu. Dan hidup kami akan menjadi orang yang tidak berkemenangan. Kami tidak merdeka karena kami punya masalah. Masalah terhadap Tuhan dan masalah terhadap sesama kami. Itu sebabnya Tuhan, mari hari ini Roh Kudus mengingatkan kami agar kami semua boleh hidup sungguh-sungguh dengan memiliki hati nurani yang murni. Seberapa banyak firman Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan, biarlah Engkau sendiri yang menjelaskan lebih lanjut di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudaraku, rekan-rekan dosen dan mahasiswa STT Baptis Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Amin.